Ya, selamat malam pemirsa, senang sekali di Perempuan Bicara saya Balkis Manisang menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kita akan bahas seputar apa yang sudah Anda saksikan sedikit di awal tadi. Ini viral dan sangat menjadi perhatian publik sejak akhir bulan lalu. Bagaimana kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Riau. Nah, ini kemudian mahasiswi yang menjadi korban begitu ya, masih dalam proses pengadilan membebaskan atau memberikan vonis bebas terhadap dosen atau mantan dosen dari UNRI yaitu. Nah, ini sebuah kisah kelam tentu bagi mahasiswi Universitas Riau tersebut karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memang memberi vonis bebas ya terhadap dosen tersebut dan banyak pertanyaan yang berkecamuk kenapa bisa terjadi demikian. Nah, kita harus melihat seperti apa kasusnya. Baik, saat ini dengan vonis bebas tersebut maka atau menjadi dosen nonaktif ya, dosen nonaktif dari Universitas Riau di Pekanbaru. Nah, kita akan perbincangkan ini dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di Perempuan Bicara. Sebelumnya kita juga sebenarnya sempat meminta waktu dari korban dan memang bersedia awalnya tapi mengambil waktu untuk istirahat karena kondisi seperti ini ya. Nah, tapi suara dari korban akan diwakilkan langsung oleh Fopi Rosea Bulki, tim advokasi dan pendamping korban yang secara langsung selalu dalam komunikasi dengan korban. Apa kabar, Fopi? Halo, baik Mbak. Sehat ya Mbak Fopi ya? Alhamdulillah. Oke. Lalu kemudian di sebelah kanan saya ada Mbak Livia Istania Iskandar, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Apa kabar? Selamat malam Mbak Livia. Selamat malam Mbak. Iya. Ya, selamat malam Mbak Alkis. Terima kasih Mbak Livia dan juga ada Mbak Asfinawati sebagai aktivis HAM dan tentu sudah pakar hukumnya nih di sini ya. Mbak Asfi apa kabar? Baik Mbak Alkis. Oke, dan tersambung juga secara virtual Pak Dodi Fernando, kuasa hukum dari dosen nonaktif Universitas Riau. Selamat malam Pak Dodi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya harus menuju ke perkembangan terbaru dulu dari Mas Dodi ya, dari Pak Dodi ya. Pak Dodi, pasca vonis bebas dan ada rencana untuk kasasi, bagaimana dari pihak Anda? Pertama, kalau terhadap upaya kasasi itu, bahwa kami baru beberapa hari yang lalu telah menerima pemberitahuan pernyataan kasasi dari rekan jaksa penuntut umum. Dan sampai saat ini untuk memori kasasinya belum ada diberitahukan ke kami. Nantinya kalau sudah ada sampai memori kasasinya kepada kami, tentulah kami nanti akan membuat kontra memori kasasi atas memori kasasi yang sudah diajukan oleh rekan jaksa penuntut umum. Seperti itu, Mbak. Satu hal Pak Dodi, apakah saat ini akan segera kembali mengajar atau seperti apa? Dalam waktu dekat rencananya hari Senin kami nanti akan menyurati pihak rektorat dengan pihak kementerian terkait putusan bebas itu. Karena dengan bebasnya itu rasa saya tidak ada lagi alasan secara hukum untuk menonaktifkan bahwa Pak juga tidak berhalangan tetap dan juga dia dalam keadaan bebas, maka dia sudah sepatutnya dikembalikan ke posisinya semula sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik di Universitas Riau. Oke, baik. Jadi dalam hal ini saya bisa sedikit ambil kesimpulan dari kuasa hukum Pak Dodi bahwa sudah siap kembali mengajar begitu ya. Nah, saya mau tanya bagaimana hal ini didengar oleh Fopi sebagai perwakilan dari korban? Baik, terima kasih ya Mbak sebelumnya. Mungkin mewakili suara dari korban, tentunya di sini ada rasa ketakutan dan juga ada rasa ketidakadilan akibat pengaktifan kembali dari Bapak dosen SH ini jika mengajar di Universitas Riau kembali. Karena perlu bersama kita ketahui dampak psikologis yang dialami oleh korban itu pasti akan terus berlanjut, apalagi jika harus berhadapan langsung atau menemui kembali Bapak itu. Dan juga bagi rekan-rekan mahasiswa tentunya kami kecewa jika hal ini terjadi. Tapi kami tetap menghormati apapun hasil keputusan dari majelis hakim ataupun nanti apa hasil yang akan diberikan oleh Kemendikbudristek dalam hal ini gitu ya. Tapi besar harapan kami bahwa perlu investigasi juga lebih lanjut terkait bagaimana jika Bapak ini diaktifkan kembali. Begitu.
Oke, jadi pertama kali mendengar vonis bebas, korban seperti apa komunikasinya ke Poppy? Iya, jadi memang saat pertama kali vonis bebas itu korban tidak ada di pengadilan, jadi korban sedang di rumahnya. Jadi kita teman-teman mahasiswa yang seperti biasa mewakili kehadiran korban di pengadilan begitu ya. Jadi kita sempat awalnya bingung bagaimana cara kita untuk mewakilkan memberitahu kepada korban bahwa terduga pelaku ini harus dibebaskan dan atau mendapat vonis bebas seperti itu. Jadi ketika kita memberitahu dari pihak LBH juga memberitahu, kemudian juga ada beberapa rekan Komahi dan juga beberapa pihak yang hadir menemui korban. Kita bisa melihat adanya kekecewaan besar dari korban gitu ya, bahwa setelah apa yang diperjuangkannya, akademiknya, kehidupannya, bahkan social life-nya itu juga dipertaruhkan dalam kasus ini, dia harus mendapatkan rasa ketidakadilan begitu. Jadi kita memahami rasa traumanya, rasa takutnya, tapi seiring berjalannya waktu dia bisa pulih untuk kembali semangat dan mengajukan kasasi gitu ya, meminta jaksa untuk melakukan kasasi dalam kasus ini. Oke, tapi statusnya dari korban kan sekarang sedang menjalani bimbingan skripsi. Iya. Dengan dosen pembimbingnya itu. Jadi setelah kasus ini diangkat, itu pihak jurusan mengambil tindakan untuk mengganti dosen pembimbing. Jadi saat ini dosen pembimbingnya itu sudah diganti gitu dengan salah satu dosen perempuan yang ada di hubungan internasional. Oke, boleh nggak kita tahu juga psikologis dari kondisi mentalnya dari korban saat ini seperti apa gitu, Poppy? Baik, jadi saya memang beberapa hari ini selalu berdampingan dengan penyintas gitu ya, dengan korban. Beberapa hari ini memang rasa trauma ketika mengingat kasus itu jika harus mengulang kembali kisah itu atau menceritakan kembali, korban itu mengalami rasa trauma dan itu berefek samping kepada fisiknya. Itu berupa migrain dan juga sakit perut yang biasanya dirasakan oleh korban gitu ya. Jadi sebelumnya hal ini sudah sempat menghilang. Saat proses pengadilan dia sudah sempat tidak merasakan migrain dan sakit perut dan lain sebagainya. Tapi ketika vonis bebas dan orang-orang mulai mempertanyakan bagaimana perasaan dia, apakah dia siap menceritakan kembali, itu timbul lagi reaksi-reaksi fisik yang akibat rasa depresi atau trauma yang dialaminya gitu. Sejauh ini itu dan juga memang penyintas membutuhkan waktu istirahat saat ini. Oke, ada pertemuan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, betul? Iya betul. Pak Nadiem Makarim. Betul, seperti hari apa? Kamis. Jadi hari Kamis itu pukul 11 penyintas hadir ke Kementerian Pendidikan dan di situ ada Menteri Pendidikan Pak Nadiem, ada Ibu Katerina Irjen dan juga Profesor Nizam dari Dikti gitu ya. Di situ memang waktu diberikan khusus kepada penyintas karena Pak Nadiem ingin mendengar langsung apa sebenarnya yang dialami oleh penyintas, bagaimana perasaannya, apa yang dia harapkan dan dukungan Pak Nadiem memberikan dukungan gitu secara moral kepada penyintas waktu itu. Oke, ada mungkin janji untuk mengusung atau mengikuti kasus ini atau seperti apa? Iya, pastinya Kemendikbud dalam hal ini berkomitmen untuk terus mengikuti kasus kekerasan seksual berupa pelecehan di Universitas Riau dan juga menyatakan untuk siap berada di belakang korban dan juga rekan mahasiswa yang berusaha membuktikan kasus ini gitu kan. Jadi memang dengan hadirnya peraturan menteri juga ya, itu merupakan salah satu wujud bahwa Pak Nadiem selaku menteri itu memang concern sama kekerasan pelecehan yang ada di kampus. Jadi dengan hadirnya penyintas ini menjadi salah satu trigger bagi Pak Menteri kita untuk menyelesaikan kasus pelecehan yang ada di kampus. Oke, tadi ada dampak fisik juga ya, berupa sakit kepala migrain dan juga sakit perut begitu ya, yang dirasakan oleh penyintas tadi ya. Nah, ini sudah ada pembinaan nggak atau mungkin fasilitasnya terhadap penyintas? Iya, jadi penyintas itu mendapatkan dampingan psikolog dari UPT PPA Kota Provinsi Riau begitu, dan memiliki hubungan yang intens yang baik dengan salah satu psikolog perempuan ya. Setiap hari dia mengirim pesan dan berkabar apapun kondisi yang dialaminya, baik itu perasaan maupun fisik yang dialami. Jadi rekomendasi dari psikolog saat ini memang penyintas harus melakukan medical check up kepada dokter untuk melihat apakah apa penyebab dari sakit kepala itu. Kemudian juga penyintas diharapkan untuk dapat banyak istirahat terlebih dahulu. Dan juga karena udah belakangan ini sering mengkonsumsi obat gitu ya, takutnya malah berbahaya gitu Mbak. Poppy, ini kan berarti kan berasal dari ketakutan.
Nah, ketakutan yang disuarakan oleh L begitu ya terhadap itu seperti apa maksudnya yang dikatakan oleh dia? Iya baik, ketakutan itu memang besar ya mengingat juga sebelumnya status Bapak ini kan, dekan. Seperti yang kita ketahui dekan pastinya memiliki relasi yang banyak dan itu pasti ada ketimpangan relasi dengan mahasiswa, dengan mahasiswi apalagi dalam hal ini penyintas L masih berstatus mahasiswi dan tidak punya relasi yang banyak ya. Kemudian juga ketakutan dengan, background memiliki satu daerah yang sama seperti itu ya. Terus juga bagaimana kemungkinan-kemungkinan buruk karena jika dia speak up pasti ada rasa ketakutan masalah Oke. pendidikan akademiknya dan lain Karena sebagainya. dianggap tokoh yang Iya tokoh kuat. yang kuat yang ada di, Pekanbaru ya terutama di kampus Oke. Universitas Riau seperti itu. Oke, saya akan ke Pak Dodi soal bagaimana ketokohan atau kekuatan dari sebuah profil dari ya yang saat ini mungkin jadi salah satu ketakutan bagi L. Sesaat lagi Pak Dodi ya, tetap di Perempuan Bicara. Kembali di Perempuan Bicara, saya sedang berbicara dengan narasumber-narasumber yang tadi sudah tidak sabar juga memberikan perspektifnya. Mbak Livi belum ya, Mbak Asfi juga belum, tapi tadi dari keterangan Fopi sebagai tim advokasi dari korban L begitu ya, mengatakan ada ketakutan yang mendalam sehingga mempengaruhi fisik ya, bukan hanya psikis tapi juga fisik, kesehatan begitu ya. Karena ada kekuatan, ketokohan dan lain-lain yang dimiliki. Saya langsung mau ke Pak Dodi sebagai kuasa hukum. Pak Dodi, saya mau klarifikasi Pak, ketakutan akan sosok seorang di mata korban L, mungkin juga berawal dari statementnya Bapak ya, untuk mengatakan akan menuntut 10 miliar walaupun tidak ada dalam tuntutan begitu ya, tapi sempat terucap pada saat press conference pertama kali dari. Kemudian benarkah ada gugatan undang-undang ITE terhadap korban L? Silahkan klarifikasinya Pak Dodi. Pertama, saya sebenarnya dari tadi mendengar Mbak Popinya bicara, tapi saya agak herannya bicaranya tidak fokus. Kenapa? Ini kan mengenai ada nama baik seseorang. Itu juga punya keluarga, punya anak perempuan. Dia berbicara terus seolah-olah itu adalah korban. Pernahkah tahu sama Remongan Popi dan mahasiswa Komahi itu, anaknya itu jatuh sakit gara-gara kasus ini, anak perempuannya. Kemudian ada yang juga gagal nikah gara-gara kasus seperti ini. Kemudian, apakah kawan-kawan yang tim advokasi itu sudah membaca putusan itu secara utuh, supaya tidak lagi berbicara seolah-olah korban itu, karena saya kurang setuju maaf, kalau Pak Dodi, berbicara. Pak Dodi, iya silakan Mbak Livi mau kasih aspek. Mohon maaf Pak Kuasa Hukum, mungkin hak korban untuk dirahasiakan identitasnya mohon untuk tidak disebut. Namanya. Tidak siap, disebut siap. namanya. Oke. Tolong dikoreksi. Siap. Ya. Baik, silakan Oke. Pak Dodi. Ya, yuk. Ya, jadi menurut saya juga kawan-kawan yang berbicara tentang kasusnya dalam hal ini, tolong juga melihatnya secara utuh. Nah, kemudian melihat kasus ini tentu harus dalam ranah hukumnya. Itu dulu dilaporkan. Setelah dilaporkan, kita kan negara hukum, sudah ada proses yang dilalui di tingkat kepolisian, di tingkat kejaksaan, kemudian ada di persidangan di pengadilan. Kalaulah berbicara tentang itu adalah orang hebat segala macam, kalaulah itu orang hebat, tak mungkin ditahan oleh Kejaksaan Tinggi waktu itu. Nyatanya kok ditahan. Kami ajukan pengalihan tahanan, toh hakim juga tidak pernah mengabulkan pengalihan tahanan itu. Tetapi setelah dalam persidangan itu, jelas ada fakta-fakta persidangan yang menyatakan itu tidak melakukan perbuatan itu. Kemudian unsur pada pasal yang didakwakan itu tidak terbukti. Nah, kemudian ini berbicara seolah-olah ini sebagai orang yang telah melakukan dibuat. Tetapi sudah ada putusan, kemudian juga kami mengatakan proses peradilan itu kan jelas, sudah ada putusan pengadilan, dan apabila tidak menerima putusan di tingkat pengadilan negeri, karena ini putusan bebas, ada upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasinya juga sudah
dilewati. Jadi kalau dibilang ada rasa ketakutan, saya juga tidak paham rasa ketakutan seperti apa. Kalaulah dibilang ancaman, dibilang ada laporan, toh seperti ini. Kalaulah memang benar apa yang disampaikan oleh si L, si pelapor itu, dan adik-adik yang ada di Komahi Unri itu, apa yang ditakutkan? Kalau kita benar, megang fakta, hukum yang jelas, apa yang ditakutkan? Tentu rasa ketakutan itu bisa timbul karena ada sesuatu yang salah. Kalau menurut saya, tidak ada perlu ya rasa yang ditakuti. Toh setelah putusan pasca putusan di pengadilan negeri kemarin, itu tidak pernah berbicara kepada saya, kita tuntut balik, kita proses laporan yang ada, tidak ada. Dia hanya ketika itu, ini Bapak kalau sudah keluar hari ini, Bapak mau sujud syukur, minta maaf ke orang tua Bapak. Tidak ada bahasanya mau serang balik, mau serang ini. Tetapi bahasa itu yang timbul dari kawan-kawan ada Komahi itu seperti Popi. Kalau toh laporan itu laporan memang ada ketika awal-awal kasus ini bergulir. Pak Dodi, jadi saya klarifikasi, benar tidak ada pernyataan dari akan menuntut balik 10 miliar, akan menggugat undang-undang ITE, tidak ada? Kalau pas konferensi pers awal, dia di awal-awal kasus ini berjalan, memang ada menyampaikan hal itu. Tetapi perlu saya garis bawahi, setelah putusan pengadilan negeri Pekanbaru itu diputuskan, itu tidak pernah meminta kepada saya selaku kuasa hukumnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak-pihak yang merugikan dia. Satu. Terhadap laporan yang ada di Polda Riau, laporan itu ada ketika dibuat beriringan, ketika dilaporkan ke Polda Riau. Kemudian saya menasihati fokus saja kepada kasus Bapak. Yang itu nanti dulu kita kesampingkan, yang penting kita buktikan bahwa Bapak tidak bersalah. Baik Pak Dodi, saya harus kasih dulu klarifikasi dari Mbak Popi ya. Tadi kan dikatakan Anda nggak fokus nih, karena ketakutan itu justru berbuah kepada kesalahan dari L. Mau diklarifikasi atau ditanggapi, silakan. Baik, di sini saya mewakilkan apa yang saya lihat dari saudari L, jika memang hasil putusan menyatakan bahwa dia mungkin bukan korban karena itu tidak terbukti menjadi pelaku gitu ya. Tapi kan kembali lagi yang kita ketahui dari laporan dan dari segala hal yang udah kita lalui bersama, kami memang menyebut saudari L ini sebagai penyintas dan juga sebagai korban dari pelecehan seksual. Tapi masalah terbukti atau tidaknya itu kan kembali kepada hukum, kembali kepada proses pengadilan yang ada. Tapi laporan yang kami terima, apa yang kami dapatkan melalui pernyataan yang diberikan, tentu kami harus menempatkan posisi atas pernyataannya. Kalau dia menyatakan dia mengalami, berarti posisinya adalah sebagai korban dan sebagai penyintas, begitu Ibu. Baik, untuk sedikit kita rewind sedikit ya, kita putar balik. Mungkin kita bisa saksikan dulu yang kita akan tampilkan kepada pemirsa. Ini mahasiswi Unri korban pelecehan, dosen berdalih ciuman ke anak yang dilakukan kepada korban atau penyintas L. Mencium pakai dalih korban seperti anak sendiri. Ya, jadi ini ada beberapa headline ya di media online. Betul sama semua ya, kesaksiannya dosen Unri dikatakan seperti itu ya. Baik, saya mau ke Mbak Livi dulu. Mbak Livi, dengan penjelasan dari kuasa hukum dari Pak Dodi dan dari Mbak Popi, apa yang bisa dianalisa di situ? Baik, terima kasih Balkis. Mungkin saya ingin pertama kali kita mesti memberi selamat kepada diri kita sendiri dan juga kepada rekan-rekan DPR, kemudian masyarakat dan tim pemerintah atas disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tanggal 12 April 2022. Itu merupakan suatu tonggak bersejarah banget itu, Balkis. Karena berarti perlindungan ini menjadi lebih menyeluruh. Karena kan sebagai contohnya adalah perkara ini begitu, karena selama ini soal pelecehan seksual tuh memang ya perkara yang
yang abu-abu gitu ya. Dan kita juga di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu seringkali masalah ini, jadi ada kasus-kasus pelecehan seksual yang kemudian sulit mencari alat bukti dan sebagainya, yang kemudian jadi tidak bisa naik gitu. Nah, tapi dari segi LPSK sendiri, kami sebenarnya pada waktu itu mendapat laporan dari rekan komisioner Komnas Perempuan gitu, mengatakan bahwa ini Mbak Liv ada ancaman gitu, ada ancaman untuk laporan tersebut dicabut begitu. Dan ini dari beberapa pihak, termasuk ya karena masalah ketokohan tadi. Oleh karena itu kemudian ancaman terhadap korban? Ancaman untuk mencabut laporan. Terhadap korban ya? Iya, terhadap korban, cabut laporan, dan itu bisa dari keluarga besar dan bisa dari masyarakat sekitar ya, karena masalah posisi si terlapor ini gitu. Oleh karena itu kemudian LPSK mendapat email gitu dari LBH Pekanbaru yang ada permohonan perlindungan gitu, yang kemudian kami mengirim tim investigasi ke Pekanbaru, dan setelah dirapatkan di antara 7 pimpinan LPSK, jadi terlindung LPSK, ada 3 program perlindungan yang didapatkan. Pertama adalah perlindungan untuk prosedural, pemenuhan hak prosedural. Kedua adalah penghitungan restitusi, yaitu ganti rugi yang dibebankan pada pelaku atau pihak ketiga. Dan ketiga adalah tadi yang sudah disebutkan FOPI, adalah masalah rehabilitasi psikologis. Begitu, karena kan memang tahu sendiri bahwa ini kan tidak mudah ya bagi seseorang yang mengalaminya. Oleh karena itu ada rekomendasi psikolog yang mengatakan bahwa perlu adanya rehabilitasi psikologis dan untuk menguatkan si penyintas untuk bisa kemudian memberikan kesaksian dengan aman dan nyaman begitu. Jadi memang ini hal-hal yang kemudian diberikan oleh LPSK, dan karena waktu itu sangat viral juga, dan kita juga sudah ada dialog dengan Kemendikbud, dengan jajarannya tentang Permendikbud 30 2021 itu, dan akan ada kerjasama yang sangat intens gitu, bagaimana kekerasan seksual di kampus tuh harus ada ininya, sistem pelaporannya gitu. Jadi yang bersangkutan sebagai pelapor dan korban begitu itu juga perlu diberikan perlindungan sehingga bisa menyampaikan apa yang terjadi padanya. Dan ini adalah benar-benar gunung es. Begitu kita bisa membayangkan relasi kuasa yang tidak seimbang gitu di antara dosen dan mahasiswinya gitu. Dari komisioner memberikan masukan juga ke Mbak Livi ya, bahwa ada ancaman pencabutan laporan ya. Untuk mencabut laporan. Baik, ini cukup atau tidak sih sebenarnya hak asasi manusianya L ini saat itu paling tidak terganggu begitu Mbak Asfi. Tapi sesaat lagi Mbak Asfi ya, saya akan tanya ke Mbak Asfi, dan mungkin Pak Dodi bisa klarifikasi sekali lagi soal adanya dugaan ancaman ya terhadap untuk mencabut laporan terhadap L. Sesaat lagi di Perempuan Bicara. Terbukti secara sah dari bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, dakwaan ketiga, dakwaan ketiga penuntut umum. Baik, untuk melihat bagaimana ya kasus atau alurnya juga, kita juga tadi lihat sempat di awalnya Mbak Asfi ada beberapa headline yang ditangkap oleh media online juga, pengakuan dari dalam pengadilan. Nah, ini dikatakan dosen berdalih ciuman seperti ke anak. Gimana Mbak Asfi? Ya, kalau buat saya ini sudah jelas ya, bahwa putusan yang dibuat oleh hakim itu adalah putusan yang disengaja. Jadi kalau kita baca pertimbangan-pertimbangan hukumnya, itu sudah disusun dengan seksama dan cermat untuk membebaskan terdakwa. Karena itu argumennya seolah-olah bagus dan ilmiah. Tapi saya akan ke situ, tapi saya mau komentar dulu nih, tadi kuasa hukum mengatakan, kan ada korban yang lain gitu ya, ini khas sekali. Padahal korban juga punya orang tua, punya keluarga, korban juga sakit gitu. Kemudian seakan-akan nggak ada relasi kuasa. Jangankan antara mahasiswa dengan dekan, antara dosen dengan dekan, mana ada sih yang berani? Hanya sedikit dosen atau banyak dosen, tapi sebagian besar itu kalau diancam sanksi akan diam, akan takut. Dan misalnya tadi
Kenapa bisa maju? Ya karena ada LPSK, karena sudah viral begitu ya. Dan saya sebetulnya prihatin bahwa profesi hukum itu kemudian menggunakan argumen-argumen seperti ini ya, yang seolah-olah kalau ada putusan itu pasti benar gitu. Dulu pejuang kemerdekaan kita Bung Karno dan kawan-kawan juga dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Apakah itu berarti benar? Kan bukan gitu. Jadi janganlah kita karena pembelaan kepada klien, kita menafikan hal-hal yang udah jelas bahwa nggak pernah ada keadilan dari pengadilan, apalagi dalam kasus seperti ini. Nah, kita masuk kepada putusan. Itu sudah jelas sekali. Kenapa dibebaskan? Karena katanya cuma ada satu saksi, gitu kan? Dan saksi kalau menurut KUHAP nggak bisa diterima. Tapi jangan lupa, Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan kecuali, gitu ya. Tidak berlaku pengecualian itu kalau ada alat bukti lain. Pertanyaannya ada alat bukti apa? Nah kalau kita lihat di dalam putusannya, dikatakan begini, alat bukti lain yang diajukan penuntut umum berupa keterangan ahli, apakah cuma satu? Bukan. 1 ahli bahasa, 2 ahli psikolog, 3 ahli spesialis gangguan jiwa, 4 ahli digital forensik, 5 ahli poligraf. Ada 5 ahli di kesampingan majelis hakim. Jadi pertanyaannya, hakim kenapa menyampingkan itu? Itu nggak ada pertanggungjawaban hukumnya. Dan sebetulnya ada satu lagi, petunjuk. Itu ada di Undang-Undang 881, bukti petunjuk yang bisa didapat dari keterangan saksi dan surat. Kan itu kan digabungkan, jadi sebetulnya udah lebih dari satu. Jadi ini perencanaan yang luar biasa untuk membebaskan terdakwa kalau kita baca argumen-argumen pertimbangan hakim. Apalagi dengan ada 5 ahli tadi ya, yang tidak ditanggapi begitu atau diambil Kenapa sebagai itu pertimbangan. Kenapa itu dikesampingkan? Kecuali kalau cuma satu saksi ya. Terhadap pasal yang digunakan seperti apa Mbak Asfi? Sudah tepat belum pada satu JPU menggunakan pasal itu? Ya sebetulnya kalau pasal ini kan karena dosa sejarah kita tidak cepat-cepat mengundangkan tindak pidana kekerasan seksual ya. Sehingga yang lebih spesifik tidak ada. Tapi dengan KUHP yang tersedia ya mau pakai pasal apa lagi gitu kan. Tapi itu malah di situ justru Mbak Asfi melihat ini ada unsur bahasanya unsur kesengajaan untuk mendesain ada vonis bebas. Oh ya betul, karena misalnya hakim ini di pertimbangan yang lain itu bahkan menyebut-nyebut saksi-saksi yang ada itu ada yang namanya saksi berangkai. Itu jarang sekali disebut begitu, tapi tidak terbukti. Jadi dia tidak hanya mengatakan apa yang dihadirkan penuntut umum tidak bisa membuktikan, tapi dia juga menutup semua argumentasi. Saya jarang baca putusan seperti ini, minta maaf. Gitu. Nah sebelum undang-undang TPKS ini lahir, bukti apa yang harus diserahkan oleh korban sih kalau kita mau polos gitu ya? Kita mau secara naif begitu mengartikan bahasa undang-undang. Bukti apa yang harus diserahkan oleh korban? Sebetulnya kan ada saksi, ada bukti surat gitu ya, termasuk keterangan ahli gitu ya, dan ini sudah ada. Sudah cukup? Sudah cukup. Nah menurut saya sebetulnya putusan PN ini di Riau ini itu membahayakan seluruh korban di Indonesia. Karena artinya tindak pidana hanya bisa terbukti kalau ada saksinya, kecuali dia sendiri. Itu gila itu, ya kan? Kalau ada penyekapan, namanya juga disekap, sendiri diculik disekap, dan dia diperkosa, berarti bebas karena nggak ada alat bukti, karena nggak ada saksi. Ini gila sekali. Jadi sebetulnya menurut saya Mahkamah Agung harus menempatkan kasus ini bukan hanya sebagai kasus terhadap si terdakwa, tapi evaluasi bagaimana hakim bisa menggunakan ilmu hukumnya dengan seakan-akan baik dan ilmiah, tapi untuk membebaskan dan memberikan semacam referensi ya, preseden, meskipun kita nggak kenal sistem jurisprudensi, preseden bahwa kalau nggak ada saksi kecuali korban satu saksi, maka nggak bisa dipakai yang lain. Ini juga menghina ilmu. Untuk apa ada ahli menciptakan berbagai ilmu itu ya, scientific evidence namanya gitu. Kalau kita masih mengandalkan saksi lagi, ini tahun berapa ini Indonesia mau kemana kayak begini kemajuan hukumnya? Tapi dalam pengadilan hanya vonis hakim yang bisa memutuskan itu. Terlepas dari ahli yang sudah cukup, tadi saksi mungkin memang kurang, tapi paling tidak hakim pertimbangan apa yang menurut Mbak Asfi di sini masih masuk akal atau sama sekali tidak masuk akal? Gini, jadi putusan ini satu tadi ya yang soal. Ini juga sebetulnya ada petunjuk. Jadi kan ciuman itu ada disebutkan oleh kerabat pelaku kepada kerabat korban begitu ya. Karena waktu itu masih mau damai. Dan si kerabat korban ini menjadi saksi di pengadilan. Itu kan artinya ada petunjuk, ada persesuaian dengan yang lain gitu. Jadi terlalu aneh. Jadi menurut saya
kalau ditanya putusannya bagus gak? Oh bagus, saya akan bilang. Oke. Begitu saya baca, oh ini hakim pinter. Kenapa? Karena dia bisa menyusun argumen untuk kesengajaan melepaskan terdakwa. Oke, saya mau ke Pak Dodi. Pak Dodi masih mendengar suara kami? Masih. Oke, Pak Dodi, kalau bisa sedikit kita tanyakan, ciuman seperti anak seperti apa sih yang dijelaskan oleh Pak Dodi? Silakan. Yang perlu semua orang tahu, yang kalimat mengatakan ciuman sebagai seorang anak itu adalah kalimat dari tantenya L. Pak Dodi, mohon maaf, kita tidak bisa menyebutkan nama-nama korban ataupun kerabat korban. Ini sudah ada di dalam peraturannya ya. Terima kasih Pak Dodi. Tantenya L itu, yang inisial S itu menyampaikan di ruangan persidangan bahwa katanya mencium itu sebagai seorang anak. Yang si S dapat informasi dari saksi si I. Kemudian saksi I diperiksa di persidangan membantah bahwa dia tidak pernah menerangkan itu kepada saksi S. Saksi S saksi S bahkan yang menceritakan informasi itu kepada saksi I. Tidak pernah ada itu mengakui. Jadi saya heran, itu berita-berita yang ditayangkan tadi saya pastikan itu hoak, karena baca putusan saksi siapa yang mengatakan itu. Karena keterangan saksi S itu telah dibantah oleh saksi I, yang mana disebutkan oleh saksi S sumbernya itu adalah saksi I. Kemudian saksi I membantah, tidak pernah menyampaikan itu. Kemudian juga tidak pernah mengeluarkan kalimat mengatakan mencium sebagai seorang anak itu, baik di dalam maupun di luar persidangan. Dan keterangan itu saya tegaskan lagi, itu bersumber dari kerabatnya L yang inisialnya S, dan inisial S ini berdasarkan keterangan saksi I, dan itu telah dibantah oleh saksi I di dalam persidangan bahwa dia tidak pernah menerangkan hal itu kepada saksi S. Silakan dibaca putusannya baik-baik, itu tidak ada. Kalau tentang terkait ciuman tadi, kemudian saya mau menanggapi katanya tadi dibebaskan itu tuh karena satu orang saksi, bukan saksi. Bukan itu saja pertimbangannya, bahwa itu di dalam dakwaan primernya itu didakwa pada pasal 289 KUHP. Kemudian pada tuntutannya itu rekan jaksa penuntut umum menyatakan itu terbukti melakukan pasal 289 KUHP menurutnya. Dakwaan subsidiar dan dakwaan lebih subsidiar tidak terbukti menurut rekan jaksa penuntut umum. Dan di dalam pasal 289 KUHP itu salah satu unsurnya itu adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang melakukan atau membiar dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merupakan kesopanan tadi. Jadi ada unsur kekerasan dan ancaman kekerasan ini, dan berdasarkan keterangan pelapor L baik di dalam BAP kepolisian maupun di persidangan pengadilan, si L menerangkan bahwa pada hari kejadian itu dia tidak ada diancam, dia tidak ada mengalami kekerasan. Jadi unsur kekerasan dan ancaman kekerasan itu tidak terpenuhi, dan itu bukan persoalan keterangan satu orang saksi bukan saksi, tapi itu diterangkan oleh L sebagai pelapor di dalam proses kepolisian, kemudian dia terangkan sebagai saksi dalam ruang persidangan. Ya, bagaimana dengan keterangan para ahli, Pak Dodi? 5 ahli Keterangan para ahli, tadi Mbak yang satu lagi komentar itu, baca keterangan ahli secara utuh semuanya, nanti keterangan ahli mana yang bisa menyatakan, bisa membuktikan bahwa itu melakukan hal yang telah dituduhkan itu. Bisa saja kita datangkan banyak 500 orang ahli segala macam, tapi apakah keterangan ahli itu bisa menerangkan itu adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atau dituduhkan kepada dia? Nyatanya kan tidak ada. Kalaulah tadi menyangka yang aneh-aneh itu. Ya Pak Dodi, silakan Mbak Asih mau komentari Pak Dodi, silakan. Ya, ahli kan didatangkan ke pengadilan bukan untuk mengatakan orang salah atau tidak,
Karena yang mengatakan salah atau tidak itu hakim. Ahli digunakan untuk membuat semakin terang perkaranya. Jadi pernyataan itu aja udah salah itu. Gitu. Terus kemudian kalau misalnya ada masalah-masalah yang lain, yang saya mau menyoroti yang sangat mengerikan ini, bahwa orang Indonesia harus tahu bahwa salah satu yang membebaskan adalah karena dianggap saksi ini tidak didukung oleh alat bukti lain. Apakah salah saya mengangkat itu, orang ada di dalam putusan? Begitu. Dan kemudian soal saksi tadi ya, saksi S dengan saksi I. Ya. Saksi itu kerabat bukan? Kerabat L bukan dia? Bukan. Oke. Saksi S dengan saksi I. Kalau di dalam KUHP ada yang namanya hakim ketika memeriksa saksi itu memperhatikan latar belakang kenapa saksi mengatakan itu. Gitu. Kenapa? Apakah kalau kita pikir apakah pernyataan S bersesuaian dengan pernyataan korban? Iya. Dikuatkan dengan ahli. Kenapa I mengatakan yang berbeda? Mungkin ada hal yang lain karena dia tidak mau pelaku dihukum misalnya. Dan itu sebetulnya tugas hakim secara aktif di dalam pengadilan pidana. Oke, kalau disambungkan tadi dengan Mbak Livi yang mengatakan ada informasi dari Komisioner LPSK juga ya, Mbak Livi ya, bahwa ya dari Komnas Perempuan, mohon maaf, dari Komnas Perempuan, Komisioner Komnas Perempuan, bahwa ada usaha atau ancaman mencabut laporan. Ya. Seperti apa Mbak Livi? Ya, jadi waktu itu memang minta untuk segera LPSK turun dan memberi perlindungan karena ada ancaman untuk mencabut laporan itu. Oleh karena itu kemudian Tapi mohon maaf, ancamannya belum tahu dari ya siapa? ancamannya bisa, ya maksudnya untuk mencabut laporan ya, maksudnya itu kan bisa dari tekanan-tekanan, iya bisa dari mana saja gitu, yang supaya tidak menjalani proses pengadilan, ya peradilan pidana, ya begitu. Oke, Fopi aku kasih kesempatan ya. Tadi kan dikatakan juga oleh Pak Dodi gitu, nggak ada tuh kejadian ciuman di keding dan segala macam, tidak ada. Dari Fopi sendiri mau mengatakan apa? Baik, ya kalau misalnya di sini Pak Dodi adalah pihak dari Bapak SH, tentu dia tidak percaya adanya ciuman yang diterima oleh pihak penyintas di sini inisial L ya. Tapi kami yang mendampingi dan tahu dari awal cerita ini, beberapa hari setelah kejadian, saudari L ini menemui kami dan bercerita, tentu kami akan percaya. Tentu kami akan percaya dengan ekspresi yang diberikannya, kemudian juga rangkaian cerita dan konsistensi ceritanya di setiap cerita yang diberikan itu, tentu menjadi rangkaian kepercayaan bagi kami. Begitu. Ada masalah tidak sebelumnya antara L dan Pak SH tentang bimbingan skripsi? Baik, sebelumnya perlu juga diketahui bersama bahwa ini adalah pertemuan pertama. Jadi sebelumnya saudari L dengan Bapak SH ini belum pernah bertemu gitu ya. Jadi memang komunikasi dijalin melalui WhatsApp atau online gitu ya. Melalui online, dan pertemuan pertama kali itu di bimbingan pertama ini, bimbingan proposal skripsi gitu. Itu keterangan yang kami terima dari penyintas dan juga saya rasa itu juga disepakati dari pihak Bapak SH bahwa ini pertemuan pertama begitu. Oke, jadi tidak pernah ada masalah sebelumnya ya? Tidak pernah ada masalah. Tidak ada alibi juga bagi L untuk kemudian dalam hal ini dalam pihak L ya? Tidak ada masalah dan juga tidak ada kepentingan untuk menjatuhkan ataupun ingin menuduh secara tanpa alasan gitu kepada Bapak ini begitu. Kita akan sambung sambil melihat nanti bagaimana alur kasus ini sejak awal ya, tanggal 12 mungkin November juga sudah ada informasinya. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara. Baik, terima kasih masih di Perempuan Bicara. Sambil kita lihat ya alur dari perjalanan kasus ini, kita tampilkan kepada pemirsa. Saya juga ingin mendengarkan bagaimana paling tidak ya, ini dari 12 November ya, 12 November sampai ke 13 November, bagaimana tim pencari fakta ya mengambil keterangan dari korban. Nah, saya mau langsung tanya ke Mbak Asfi dulu ya. Mbak Asfi, tadi dikatakan kalau banyak yang dikesampingkan dalam pengadilan, ini akan menjadi presiden buruk atau korban-korban lain akan menjadi takut untuk bersuara karena outletnya juga percuma gitu. Kalau dari sisi korban ya, gimana Mbak Asfi? Ya, sebetulnya kita semua nggak perlu takut karena sekarang sebelum ada undang-undang sebetulnya sudah ada peraturan Mahkamah Agung kan, gitu. Nomor 3 2017 untuk pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Jadi sebetulnya hakim itu juga nggak pakai perma ini.
Nah, yang kedua ada undang-undang TPKS yang meskipun belum diundangkan, artinya belum berlaku, tapi kalaupun nggak ditandatangani presiden dalam waktu 30 hari kan pasti berlaku. Ya. Di sana menjamin hak-hak korban yang luar biasa. Salah satu yang paling bagus di dalam undang-undang itu adalah hukum acaranya. Kalau menurut saya ya, ada pelayanan terpadu, orang nggak lagi dilempar-lempar ke sana kemari, gitu ya. Terus kemudian pendamping diakomodir, nggak bakal diusir lagi. Para ahli, psikolog dan lain-lain itu, dan tadi soal scientific evidence juga ada, Ya. akan ada pemulihan. Jadi harapannya ada di sana. Oke, Mbak Livi, gimana nih mendorong semua untuk speak up gitu ya? Walaupun ada kasus-kasus seperti ini misalnya. Ya, jadi memang kalau misalnya dilihat ya, pertama pelaku itu memang dari laporan tahunan LPSK yang akan terbit sebentar lagi untuk 2021 itu memang hanya kurang dari 7% yang tidak dikenal korban. Jadi kan berarti 93% itu dikenal oleh korban. Itu mulai dari ayah kandung, ayah tiri, kemudian paman, kakek, kakak, tetangga, pacar, Iya. dosen. Nah, Iya. memang ini menjadi PR tersendiri gitu. Bagaimana kemudian korban tuh akan melaporkan. Oleh karena itu Undang-Undang TPKS ini akan membantu gitu. Kita bayangkan bahwa dengan kemudian akan diundang-undangkan dalam waktu dekat begitu, akan lebih banyak lagi yang berani. Dan memang dari segi LPSK sendiri gitu, kami kan memang menghadirkan negara dan juga memastikan bahwa si korban ini bisa kemudian merasa aman dan nyaman, dan itu juga termasuk masalah psikologis gitu. Saya sebagai psikolog juga itu merasa kok bisa gitu, kesaksian ahli psikolog kok tidak diperhitungkan. Jadi saya juga memang agak masgul gitu dengan kenapa hal tersebut. Tetapi yang jelas kita ingin supaya dan ini kan sudah jelas komitmen dari Mas Menteri, dari Kemendikbud tentang bagaimana kekerasan seksual di kampus itu adalah salah satu dosa besar ya di kampus. Jadi yang akan dilakukan bagaimana pencegahannya dan penanganannya untuk memastikan bahwa pemenuhan hak saksi dan korban itu dapat terjadi. Dan, Oke, sekarang secara hukum Pak dosen tidak bersalah atau tidak terbukti, Mbak Livi. Nah, Ya, bagaimana? tapi kan belum, karena akan ada kasasi. Saat ini akan- belum terbukti melakukan pelecehan seksual. Nah, LPSK posisinya gimana tuh? Paling tidak membimbing saksi dan korban ya. Ya, dari sisi korban kami akan memasukkan ke Mahkamah Agung apa yang disebut victim impact statement. Jadi dampak, dan mungkin nanti kita bisa minta Fopi untuk juga menyuarakan apa itu suara korban. Jadi ini adalah satu praktek di mana kemudian dampak bagaimana itu mempengaruhi hidupnya. Jadi tadi yang disampaikan Asfi itu benar sekali gitu. Tidak hanya pelaku ya gitu, tapi si korban ini, dan keberanian dia luar biasa loh untuk bisa melaporkan. Saya pikir itu yang menjadi satu poin yang sangat penting. Kita butuh orang-orang berani lagi yang lain untuk bisa kemudian memberantas masalah kekerasan seksual di perguruan tinggi yang tentu pasti marak karena masalah relasi kuasa tadi. Baik, itu pesan yang penting sekali dari Mbak Livia ya. Nah, saya mau dengar Fopi, gimana ke depannya dengan kondisi seperti ini, apa yang dilakukan oleh El saat ini dan juga tim advokasi. Iya, benar sekali ya, bahwa vonis bebas ini menjadi stigma yang buruk bagi banyaknya korban di luar sana. Kalau misalnya di sini ada pernyataan ya kalau kuasa itu tidak menjadi faktor adanya pelecehan seksual, ayo sama-sama ke lapangan gitu. Ayo sama-sama menjadi mahasiswa. Yang berhadapan dengan mahasiswa itu mahasiswa. Yang tahu bagaimana ketakutan mahasiswa dengan dosen, dengan orang yang berada di atasnya itu kami. Kami yang ada di lapangan, kami yang takut kok di sini. Kami yang terus merasa terancam. Bagaimana tidak merasa terancam? Akademik kami ada di tangan mereka. Ijazah kami ada di tangan mereka. Kami sudah di ujung dari perkuliahan ini, kami dilecehkan. Pilihannya dua, gagal dan merelakan tahun-tahun belajar itu, atau berani bunuh diri, melawan dengan keadilan yang sulit ini, Mbak. Benar, sulit. Semua korban yang hadir dengan Komahi ini tidak pertama dan tidak satu ya, itu perlu di-highlight. Saya bertemu dengan korban yang lain. Satu hari sebelum melapor dia menggagalkan itu. Kenapa? Karena takut adanya kepentingan, masih ada kepentingan dengan sosok ini. Adanya rasa ketergantungan, bagaimana nasibnya, nasib keluarganya, nama baiknya dan lain sebagainya itu dipertaruhkan. Dan kami mahasiswa yang mendampingi penyintas dalam hal ini, kami juga mempertaruhkan hal yang sama. Baik. Gitu.
komitmen kami itu mendukung menteri, menteri juga mendukung kami, Baik. menteri Kementerian Pendidikan mendukung kami. Semuanya harus sejalan. Jadi Bapak Ibu semua yang punya kekuasaan dan berada di atas jika melihat bahwa relasi kuasa Ya. tidak memberikan faktor pelecehan, ayo turun ke bawah sama-sama dengan kami. Fopi Mungkin terima kasih, Mbak Asfi terima kasih, Mbak Livia terima kasih, Pak Dodi juga terima kasih. Kita tunggu bagaimana keadilan akan ditegakkan. Tentu proses masih berjalan, kita hormati sama-sama posisi masing-masing. Begitu ya, sambil menunggu bagaimana nanti pengadilan di kasasi ya membuktikan kasus ini. Terima kasih, sampai jumpa, kita ketemu lagi minggu depan.